Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa dunia ribut banget? Pikiran penuh, emosi gampang meledak. Tapi di saat yang sama, kalian cuma pengen satu hal sederhana, tenang. Tenang sering kita bayangkan sebagai kondisi ideal yang jauh, mahal, dan sulit dicapai. Seolah-olah tenang itu hanya bisa dimiliki orang-orang tertentu yang hidupnya rapi, keuangannya stabil, hubungannya aman, dan masa depannya jelas. Padahal kalau ditarik lebih dalam, tenang bukan soal hidup tanpa masalah, tapi soal bagaimana kita berdiri di tengah kekacauan tanpa ikut hancur bersamanya. Di titik inilah stoikisme jadi menarik, karena filsafat ini tidak menjanjikan hidup manis, melainkan ketenangan di tengah pahitnya realitas. Stoikisme tidak meminta kita menutup mata dari kenyataan, tapi mengajarkan cara melihat kenyataan apa adanya, tanpa drama berlebihan di dalam kepala. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa ketenangan datang setelah masalah selesai. Kita menunda tenang, menunda damai, menunda bahagia dengan syarat-syarat tertentu. Nanti kalau utang lunas, nanti kalau karier naik, nanti kalau hubungan membaik, nanti kalau hidup lebih adil. Tanpa sadar, kita menggantungkan ketenangan pada hal-hal yang tidak sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Stoikisme datang dengan pandangan yang cukup menampar tapi masuk akal. Ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari cara kita merespons dunia. Stoikisme mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi reaksinya sangat berbeda. Yang satu hancur, yang lain tetap berdiri. Bukan karena yang satu lebih kuat secara fisik atau lebih beruntung, tapi karena cara berpikirnya berbeda. Pikiran adalah medan tempur utama. Ketika pikiran kacau, emosi ikut kacau, dan hidup terasa berat meski beban nyatanya sama. Tenang dalam stoikisme bukan berarti mati rasa atau tidak peduli. Justru sebaliknya, tenang berarti peduli dengan cara yang sehat. Kita tetap merasakan sedih, marah, kecewa, dan takut, tapi tidak membiarkan emosi-emosi itu mengambil alih kendali hidup. Emosi diperlakukan sebagai tamu, bukan penguasa. Mereka datang, kita akui keberadaannya, tapi kita tidak menyerahkan kemudi hidup kepada mereka. Salah satu pelajaran paling mendasar dalam stoikisme adalah membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya luar biasa jika benar-benar dipraktekkan. Pendapat orang lain, masa lalu, cuaca, ekonomi, keputusan orang lain, semua itu berada di luar kendali kita. Sementara pikiran, sikap, pilihan, dan tindakan kita sendiri adalah wilayah yang bisa kita kelola. Masalahnya, banyak dari kita menghabiskan energi untuk mengontrol hal-hal yang memang tidak bisa dikontrol, lalu mengabaikan hal-hal yang seharusnya bisa kita atur. Ketenangan mulai runtuh saat kita memaksa dunia mengikuti skenario di kepala kita. Kita punya ekspektasi tentang bagaimana orang seharusnya bersikap, bagaimana hidup seharusnya berjalan, bagaimana usaha seharusnya membuahkan hasil. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita marah, kecewa, dan merasa hidup tidak adil. Stoikisme tidak melarang kita berharap, tapi mengingatkan agar kita tidak menggantungkan kedamaian batin pada hasil yang belum tentu terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegelisahan muncul dari keinginan untuk diakui, dipahami, dan diterima. Kita ingin orang lain mengerti niat kita, menghargai usaha kita, dan membalas kebaikan kita dengan setimpal. Ketika itu tidak terjadi, hati kita bergejolak. Stoikisme mengajak kita untuk menggeser fokus dari mengatur respons orang lain menjadi mengatur respons diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang bersikap adil, tapi kita bisa memilih untuk tetap bertindak sesuai nilai yang kita anggap benar. Tenang juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dunia tidak rapi, manusia tidak konsisten, dan hidup jarang berjalan lurus. Stoikisme menerima fakta ini sejak awal, sehingga tidak mudah kecewa. Bukan karena tidak punya harapan, tapi karena harapannya realistis. Ketika kita berhenti menuntut dunia menjadi ideal, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Banyak orang mengira ketenangan itu identik dengan kondisi eksternal yang nyaman. Padahal, stoikisme justru lahir dari kehidupan yang keras. Para stoik hidup di masa penuh konflik, ketidakpastian, dan penderitaan.
Namun mereka menemukan satu hal penting. Meski dunia tidak bisa mereka kendalikan, batin mereka masih bisa dijaga. Di sanalah letak kebebasan sejati menurut Stoikisme. Kebebasan untuk tidak diperbudak oleh keadaan. Salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidup modern adalah pikiran yang tidak pernah diam. Kita terus memutar ulang masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Pikiran melompat ke skenario terburuk, menciptakan ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi. Stoikisme melihat ini sebagai bentuk penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Masa lalu sudah berlalu dan tidak bisa diubah, sementara masa depan belum tentu datang seperti yang kita bayangkan. Namun kita sering mengorbankan ketenangan hari ini demi dua hal yang tidak bisa kita sentuh. Stoikisme mengajak kita kembali ke momen sekarang, bukan dalam arti romantis atau spiritual berlebihan, tapi secara logis. Saat ini adalah satu-satunya waktu di mana kita bisa bertindak. Menyesali masa lalu tanpa belajar darinya hanya membuang energi. Mengkhawatirkan masa depan tanpa persiapan yang realistis juga tidak bermanfaat. Ketenangan muncul saat kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan sumber daya yang ada, tanpa terjebak pada bayangan yang belum tentu nyata. Kemarahan adalah emosi lain yang sering mencuri ketenangan. Kita marah karena merasa diperlakukan tidak adil, diremehkan, atau dilukai. Stoikisme tidak menyuruh kita menekan kemarahan, tapi mengajarkan untuk memeriksanya. Apakah kemarahan ini membantu atau justru merusak? Apakah reaksi kita sebanding dengan kejadian yang terjadi? Banyak kemarahan muncul bukan karena peristiwa besar, tapi karena ego yang tersinggung. Stoikisme melihat ego sebagai sumber kegaduhan batin. Saat ego ingin selalu benar, selalu menang, selalu dihargai, ketenangan menjadi rapuh. Sedikit kritik saja bisa terasa seperti serangan. Sedikit penolakan terasa seperti hinaan. Dengan merendam ego, bukan berarti merendahkan diri, tapi menempatkan diri secara proporsional. Kita tidak lebih penting dari orang lain, dan orang lain juga tidak lebih penting dari kita. Kesadaran ini justru melahirkan ketenangan, karena kita tidak lagi harus terus membuktikan sesuatu. Ketakutan akan kehilangan juga sering mengusik batin. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan, status, kenyamanan, dan rasa aman. Stoikisme mengajak kita merenungkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Bukan untuk membuat kita pesimis, tapi untuk membuat kita lebih bijak dalam mencintai dan memiliki. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu bisa pergi kapan saja, kita belajar menikmati tanpa melekat berlebihan. Ketenangan bukan berarti tidak merasakan duka saat kehilangan, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Stoikisme mengajarkan penerimaan, bukan penyangkalan. Menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, sama seperti pertemuan. Dengan penerimaan ini, duka menjadi proses yang manusiawi, bukan luka yang mengerogoti hidup tanpa berhenti. Dalam relasi sosial, Stoikisme membantu kita memahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pemahaman dan kondisi mereka sendiri. Ketika seseorang menyakiti kita, seringkali itu bukan karena kita, tapi karena pergulatan batin mereka sendiri. Pemahaman ini tidak membenarkan perilaku buruk, tapi membantu kita melepaskan beban emosi yang tidak perlu. Kita bisa menetapkan batas tanpa harus memelihara dendam. Ketenangan juga lahir dari kesederhanaan. Banyak kegelisahan muncul karena kita menginginkan terlalu banyak hal sekaligus. Kita ingin sukses, diakui, kaya, dicintai, bebas masalah, dan bahagia setiap saat. Stoikisme mengajak kita untuk meninjau kembali apa yang benar-benar kita butuhkan. Semakin sederhana kebutuhan batin kita, semakin kecil peluang dunia mengguncangkan ketenangan kita. Hidup yang tenang bukan hidup tanpa ambisi, tapi hidup dengan ambisi yang sehat. Kita boleh berusaha keras, tapi tidak mengikat harga diri kita pada hasil. Kita boleh gagal tanpa merasa tidak berharga. Kita boleh sukses tanpa merasa lebih unggul. Di titik inilah Stoikisme menawarkan keseimbangan yang jarang kita temukan di kehidupan modern yang serba kompetitif. Salah satu latihan batin dalam Stoikisme yang sering disalahpahami adalah refleksi tentang hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Banyak orang mengira ini membuat kita pesimis, padahal tujuannya justru sebaliknya. Dengan membayangkan kemungkinan buruk secara realistis, kita menjadi lebih siap secara mental. Ketika hal itu benar-benar terjadi, kita tidak kaget berlebihan. Dan ketika tidak terjadi,
Kita belajar bersyukur tanpa rasa takut yang berlebihan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan hasil dari hidup yang aman, tapi dari mental yang siap. Dunia selalu berubah, dan perubahan seringkali datang tanpa permisi. Jika kita menggantungkan ketenangan pada stabilitas eksternal, kita akan mudah goyah. Tapi jika kita melatih diri untuk menerima perubahan sebagai bagian dari hidup, ketenangan menjadi lebih tahan banting. Dalam menghadapi kegagalan, Stoikisme menawarkan sudut pandang yang membebaskan. Gagal bukan bukti bahwa kita tidak cukup baik, tapi bagian dari proses menjadi lebih baik. Kita dinilai bukan dari hasil akhir semata, tapi dari niat dan usaha yang sesuai dengan nilai yang kita pegang. Selama kita bertindak dengan integritas, kegagalan tidak merusak harga diri kita. Stoikisme juga menekankan pentingnya kebajikan sebagai sumber ketenangan. Hidup selaras dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri menciptakan ketenangan yang stabil. Ketika tindakan kita selaras dengan hati nurani, kita tidak perlu hidup dalam kecemasan berlebihan. Kita mungkin tetap menghadapi konsekuensi, tapi batin kita tidak terpecah. Banyak kegelisahan muncul karena konflik antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita yakini. Ketika kita hidup bertentangan dengan nilai sendiri, batin terasa tidak nyaman. Stoikisme mengajak kita untuk konsisten, bukan sempurna. Konsistensi inilah yang perlahan membangun rasa damai. Ketenangan juga berkaitan dengan cara kita memandang waktu. Hidup terasa berat ketika kita merasa dikejar-kejar atau tertinggal. Stoikisme mengingatkan bahwa setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing. Membandingkan hidup kita dengan orang lain hanya akan mencuri ketenangan. Apa yang terlihat di luar seringkali tidak mencerminkan perjuangan di baliknya. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada peran kita saat ini. Apapun posisi kita hari ini, lakukan dengan sebaik mungkin, bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam peran kita, entah sebagai pekerja, orang tua, pasangan, atau teman, batin menjadi lebih stabil. Dalam menghadapi ketidakadilan, Stoikisme tidak mengajarkan pasrah buta. Kita tetap boleh melawan dan memperjuangkan perubahan, tapi tanpa kehilangan kendali diri. Perjuangan yang dilandasi kemarahan berlebihan seringkali justru merusak pelaku perjuangan itu sendiri. Dengan ketenangan, kita bisa bertindak lebih strategis dan berkelanjutan. Stoikisme memandang hidup sebagai latihan panjang. Tidak ada titik akhir di mana kita benar-benar selesai belajar. Setiap hari menawarkan kesempatan untuk melatih kesabaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Ketenangan bukan tujuan akhir yang sekali dicapai lalu selesai, tapi kondisi yang terus dirawat melalui kesadaran dan latihan batin. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh distraksi, ketenangan sering dianggap sebagai kemewahan. Padahal, Stoikisme melihat ketenangan sebagai kebutuhan dasar agar manusia bisa hidup dengan waras. Tanpa ketenangan, keputusan menjadi impulsif, hubungan menjadi rapuh, dan hidup terasa melelahkan meski tidak selalu berat secara fisik. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit, tapi menawarkan cara agar rasa sakit tidak berubah menjadi penderitaan berkepanjangan. Rasa sakit adalah bagian alami dari hidup, sementara penderitaan seringkali muncul dari perlawanan batin yang berlebihan terhadap kenyataan. Dengan menerima kenyataan tanpa menyerah, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk hadir. Ketenangan juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Banyak kegelisahan muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan, menyesali kesalahan lama, dan menghukum diri atas hal-hal yang sudah lewat. Stoikisme mengajak kita bersikap tegas tapi adil pada diri sendiri, mengakui kesalahan, belajar, lalu melanjutkan hidup tanpa terus menyeret rasa bersalah. Dalam menghadapi dunia yang tidak selalu ramah, ketenangan menjadi bentuk perlawanan yang sunyi. Dengan tetap tenang, kita menolak dikendalikan oleh kekacauan. Kita memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Kita memilih untuk berpikir sebelum bertindak. Pilihan-pilihan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, membentuk karakter yang kokoh. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada pujian atau penilaian orang lain. Selama kita hidup sesuai nilai yang kita anggap benar, penilaian eksternal menjadi sekunder. Kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang, karena itu memang mustahil. Dengan menerima kenyataan ini, beban batin berkurang secara signifikan. Hidup yang tenang bukan hidup yang pasif. Justru dari ketenangan, lahir keberanian untuk bertindak dengan bijaksana. Kita berani mengatakan tidak tanpa rasa bersalah berlebihan. Kita berani berkata jujur tanpa harus menyerang. Kita berani mengambil keputusan sulit tanpa larut dalam kecemasan. Stoikisme juga mengingatkan bahwa hidup ini singkat.
Kesadaran akan kefanaan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Banyak hal yang kita cemaskan hari ini mungkin tidak lagi relevan di masa depan. Dengan perspektif ini, kita belajar memilih pertempuran batin yang layak diperjuangkan. Ketenangan bukan berarti hidup menjadi datar dan hambar. Justru dengan batin yang tenang, kita bisa menikmati hidup dengan lebih jernih. Kita tertawa tanpa takut kehilangan, mencintai tanpa posesif, dan bekerja tanpa mengorbankan kesehatan mental. Ketenangan membuat hidup terasa utuh, bukan kosong. Pada akhirnya, pelajaran stoikisme tentang tenang mengajak kita kembali pada satu kesadaran sederhana. Dunia mungkin tidak berubah sesuai keinginan kita, tapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana meresponsnya. Di dalam pilihan itulah ketenangan bertumbuh, bukan sebagai hadiah dari luar, tapi sebagai hasil dari cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup setiap hari. Banyak dari kita baru menyadari pentingnya tenang setelah hidup terasa terlalu bising. Bising bukan cuma soal suara, tapi pikiran yang tidak pernah berhenti menuntut, membandingkan, dan menghakimi. Stoikisme melihat kebisingan batin ini sebagai tanda bahwa perhatian kita terlalu tersebar. Kita terlalu sering hidup di kepala orang lain, di ekspektasi sosial, di ketakutan akan penilaian, sampai lupa hadir di hidup kita sendiri. Ketika perhatian terus terpecah, ketenangan menjadi hal langka, bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena batin kita tidak pernah diberi ruang untuk bernafas. Stoikisme mengajarkan bahwa perhatian adalah aset yang sangat berharga. Kemana perhatian diarahkan, kesanalah energi kita mengalir. Jika perhatian terus-menerus diarahkan pada hal-hal yang memicu kecemasan, ketenangan akan sulit tumbuh. Bukan berarti kita harus menghindari realitas, tapi kita belajar memilih fokus. Tidak semua hal layak mendapat reaksi emosional kita. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Tidak semua masalah harus dipikirkan sekarang juga. Salah satu sumber ketenangan dalam stoikisme adalah kemampuan menunda reaksi. Banyak kekacauan batin muncul bukan karena kejadian besar, tapi karena reaksi spontan yang tidak disaring. Kita merasa tersinggung lalu langsung marah. Kita merasa takut lalu langsung panik. Stoikisme mengajak kita memberi jeda kecil antara peristiwa dan respons. Di jeda itulah kebebasan kita berada. Jeda yang pendek tapi cukup untuk bertanya, apakah reaksi ini akan membantu atau justru memperburuk keadaan? Tenang juga berarti menerima bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Dalam hidup sehari-hari, kita sering terjebak dalam kebutuhan untuk selalu benar, selalu unggul, selalu membuktikan sesuatu. Padahal, tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan, dan tidak semua penilaian negatif perlu dibantah. Stoikisme mengajarkan bahwa memilih ketenangan kadang berarti memilih untuk melepaskan ego, bukan karena kita kalah, tapi karena kita sadar mana yang lebih berharga. Dalam konteks ini, tenang bukan tanda kelemahan, tapi kedewasaan. Orang yang tenang bukan orang yang tidak punya pendirian, tapi orang yang tahu kapan harus berdiri dan kapan harus mundur. Kita tidak lagi mengukur harga diri dari seberapa keras kita bereaksi, tapi dari seberapa stabil kita menjaga diri. Dunia boleh berisik, tapi batin kita tidak harus ikut ribut. Stoikisme juga mengingatkan bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Ketika tubuh lelah, pikiran lebih mudah gelisah. Ketika pikiran kacau, tubuh ikut tegang. Ketenangan bukan hanya latihan mental, tapi juga cara hidup. Tidur cukup, makan secukupnya, bergerak secara teratur, semua itu bukan hal sepele. Stoikisme melihat perawatan diri sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap diri sendiri. Tenang juga berkaitan dengan cara kita memaknai kesulitan. Banyak orang merasa hidup tidak adil karena membandingkan penderitaan mereka dengan standar ideal yang tidak realistis. Stoikisme tidak menjanjikan hidup adil, tapi mengajarkan cara bersikap adil pada diri sendiri di tengah ketidakadilan. Dengan perspektif ini, kesulitan tidak selalu dilihat sebagai hukuman, tapi sebagai latihan yang membentuk karakter. Ketika kita berhenti melihat hidup sebagai musuh, ketenangan mulai muncul. Dunia tidak bersekongkol untuk menjatuhkan kita. Banyak hal terjadi tanpa niat personal. Stoikisme membantu kita memisahkan antara peristiwa dan makna yang kita tempelkan padanya. Dengan begitu, beban emosional berkurang, dan kita bisa menghadapi hidup dengan kepala lebih dingin. Tenang juga berarti memahami batas kemampuan diri. Banyak kegelisahan muncul karena kita memaksakan diri melampaui batas, baik secara fisik maupun mental. Kita merasa harus selalu produktif, selalu kuat, selalu tersedia. Stoikisme mengajarkan kebijaksanaan dalam mengenali batas. Mengakui batas bukan berarti menyerah,
tapi bentuk kejujuran pada kondisi diri. Dari kejujuran inilah ketenangan tumbuh. Dalam hubungan dengan orang lain, stoikisme mengajarkan sikap tenang melalui ekspektasi yang sehat. Kita sering kecewa bukan karena orang lain jahat, tapi harapan kita terlalu tinggi. Kita berharap orang lain berpikir seperti kita, bertindak seperti kita, dan peduli seperti kita. Ketika itu tidak terjadi, batin kita terguncang. Stoikisme mengajak kita menerima bahwa setiap orang punya cara pandang dan kapasitas emosional yang berbeda. Ketenangan dalam relasi muncul ketika kita berhenti mencoba mengendalikan perasaan dan pilihan orang lain. Kita bisa menyampaikan, memberi batas, dan mengambil jarak jika perlu, tanpa harus memendam amarah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita, bukan atas reaksi orang lain terhadap tindakan tersebut. Tenang juga berkaitan dengan cara kita menghadapi kesendirian. Banyak orang takut sendiri, karena kesendirian memaksa kita berhadapan dengan pikiran sendiri. Stoikisme justru melihat kesendirian sebagai ruang refleksi. Dalam diam, kita bisa melihat dengan lebih jujur apa yang benar-benar kita pikirkan dan rasakan. Dari sana, kita bisa merapihkan batin yang berantakan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menghindari kesenangan, tapi mengajarkan moderasi. Kesenangan yang berlebihan seringkali berujung pada ketergantungan, dan ketergantungan melahirkan kecemasan. Ketika kebahagiaan kita bergantung pada hal eksternal yang rapuh, ketenangan menjadi tidak stabil. Dengan moderasi, kita bisa menikmati tanpa takut kehilangan. Tenang juga berkaitan dengan cara kita menghadapi perubahan. Hidup selalu bergerak, dan perubahan sering datang tanpa aba-aba. Stoikisme mengajarkan fleksibilitas batin. Kita mungkin tidak menyukai perubahan, tapi kita bisa menerimanya tanpa perlawanan berlebihan. Energi yang biasanya habis untuk menolak, bisa dialihkan untuk beradaptasi. Dalam menghadapi tekanan hidup, stoikisme mengajak kita memperlambat penilaian. Tidak semua masalah harus langsung diberi label bencana. Banyak hal yang terasa berat di awal ternyata bisa dilewati. Dengan menunda penilaian ekstrim, kita memberi kesempatan pada diri untuk berpikir lebih jernih. Tenang juga tumbuh dari rasa cukup. Ketika kita terus merasa kurang, batin tidak pernah puas. Stoikisme mengajak kita menyadari apa yang sudah ada, bukan untuk berhenti berkembang, tapi untuk tidak terus hidup dalam rasa kekurangan. Rasa cukup menciptakan ruang bagi ketenangan yang stabil. Pada akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa tenang adalah keterampilan, bukan talenta. Ia dilatih melalui kebiasaan kecil sehari-hari. Cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita menanggapi masalah, dan cara kita menerima hidup apa adanya. Ketenangan juga sangat dipengaruhi oleh cara kita memaknai identitas diri. Banyak orang gelisah karena terlalu melekat pada satu peran atau label. Ketika peran itu terganggu, identitas ikut runtuh. Stoikisme mengajarkan bahwa kita lebih dari sekedar jabatan, status, atau pencapaian. Dengan pemahaman ini, ketenangan tidak mudah terguncang oleh perubahan peran. Stoikisme juga menekankan pentingnya hidup selaras dengan akal sehat. Banyak kegelisahan muncul karena kita bertindak bertentangan dengan logika sendiri. Kita tahu sesuatu tidak sehat, tapi tetap dilakukan. Konflik batin ini menggerogoti ketenangan. Ketika tindakan selaras dengan pemahaman, batin menjadi lebih ringan. Tenang bukan berarti hidup tanpa konflik, tapi mampu menghadapi konflik tanpa kehilangan kendali diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan masalah dari identitas. Ketika ada masalah, itu bukan berarti kita gagal sebagai manusia. Dengan pemisahan ini, kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menghancurkan harga diri. Stoikisme juga membantu kita menghadapi rasa iri dan cemburu. Perasaan ini sering muncul dari perbandingan yang tidak sehat. Kita melihat potongan hidup orang lain, lalu merasa tertinggal. Stoikisme mengingatkan bahwa setiap orang punya waktu dan jalurnya sendiri. Membandingkan hanya mencuri ketenangan tanpa memberi manfaat nyata. Tenang juga muncul ketika kita berhenti mencari validasi berlebihan. Ketika nilai diri bergantung pada pujian, kita menjadi rapuh. Stoikisme mengajarkan sumber nilai diri berasal dari karakter, bukan dari sorotan. Dengan fokus pada karakter, kita tidak mudah goyah oleh opini yang berubah-ubah. Dalam menghadapi kesalahan orang lain, stoikisme mengajarkan empati rasional. Kita memahami bahwa manusia bisa keliru tanpa harus memaklumi semua perilaku. Dengan empati, kemarahan berkurang dan ketenangan lebih mudah dijaga.
Tenang juga berarti menerima bahwa tidak semua pertanyaan hidup punya jawaban sekarang. Kadang pencarian jawaban justru menambah kegelisahan. Stoikisme mengajarkan kesabaran intelektual, kemampuan untuk hidup dengan ketidakpastian tanpa panik. Hidup yang tenang tidak berarti bebas masalah, tapi bebas dari drama batin yang tidak perlu. Dengan stoikisme, kita belajar memilah mana yang layak diperjuangkan dan mana yang bisa dilepaskan. Pada akhirnya, ketenangan dalam stoikisme bukan tujuan yang berdiri sendiri, tapi fondasi untuk hidup yang lebih bermakna. Tanpa ketenangan, kita mudah terseret oleh emosi sesaat. Dengan ketenangan, kita bisa memilih respon yang lebih bijak. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini seperti arus sungai. Kita tidak selalu bisa mengatur arah arus, tapi kita bisa belajar berenang dengan baik. Melawan arus dengan panik hanya menguras tenaga. Mengikuti arus dengan kesadaran memberi peluang untuk tetap bertahan. Tenang juga berarti menerima diri apa adanya, tanpa berhenti bertumbuh. Kita tidak perlu menunggu menjadi versi ideal untuk merasa damai. Ketika kita berdamai dengan proses, perjalanan hidup terasa lebih ringan. Stoikisme tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tapi menawarkan ketenangan yang tahan lama. Ketenangan yang tidak mudah runtuh oleh pujian maupun hinaan. Ketenangan yang lahir dari pemahaman bahwa hidup tidak harus sempurna untuk dijalani dengan penuh kesadaran. Dengan stoikisme, kita belajar bahwa tenang bukan kondisi pasif, tapi pilihan aktif yang diambil berulang kali. Pilihan untuk tidak bereaksi berlebihan, pilihan untuk berpikir jernih, pilihan untuk hidup selaras dengan nilai. Di dunia yang penuh tekanan dan distraksi, ketenangan menjadi bentuk kekuatan yang sunyi, bukan kekuatan untuk menguasai orang lain, tapi kekuatan untuk menguasai diri sendiri. Dan dari sanalah hidup yang lebih stabil, lebih jujur, dan lebih bermakna bisa dibangun satu hari tenang pada satu waktu. Semakin kita hidup, semakin terasa bahwa banyak kegelisahan bukan datang dari kejadian besar, tapi dari hal-hal kecil yang menumpuk. Komentar singkat yang terasa menyindir, pesan yang tidak dibalas, rencana yang sedikit melenceng, semua itu pelan-pelan menggerus ketenangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk waspada pada akumulasi gangguan kecil ini. Bukan dengan cara menghindar, tapi dengan menyadari bahwa tidak semua hal perlu dimasukkan ke dalam hati. Ketika kita membiarkan hal kecil menguasai pikiran, kita menyerahkan ketenangan pada hal yang sebenarnya sepele. Stoikisme membantu kita melihat bahwa banyak kekacauan batin muncul karena kita terlalu cepat memberi makna. Satu kejadian langsung ditarik ke kesimpulan besar tentang diri kita, tentang masa depan, atau tentang orang lain. Padahal, seringkali kejadian itu berdiri sendiri, tanpa makna tambahan. Dengan menahan diri dari memberi label berlebihan, batin menjadi lebih ringan. Tenang juga berarti belajar berdamai dengan ketidaktahuan. Kita sering gelisah karena ingin semua jelas, semua pasti, semua terkendali. Stoikisme mengingatkan bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup. Kita tidak harus punya semua jawaban untuk bisa melangkah. Cukup tahu apa langkah terbaik saat ini, itu sudah cukup. Dalam kehidupan sosial, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mengambil segalanya secara personal. Banyak perilaku orang lain lebih mencerminkan kondisi batin mereka daripada nilai diri kita. Ketika kita berhenti merasa menjadi pusat dari semua kejadian, ketenangan meningkat drastis. Kita tidak lagi merasa harus menafsirkan setiap sikap orang sebagai serangan atau penilaian. Tenang juga muncul ketika kita berhenti hidup dalam mode reaktif. Banyak dari kita menjalani hari dengan terus merespons rangsangan luar tanpa jeda. Notifikasi, berita, opini, tuntutan, semuanya berebut perhatian. Stoikisme mengajarkan sikap selektif. Kita boleh peduli, tapi tidak harus larut. Kita boleh tahu, tapi tidak harus terhanyut. Stoikisme juga menekankan pentingnya niat. Kita tidak selalu bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa mengontrol niat dan usaha. Ketika niat kita lurus dan usaha kita jujur, batin lebih mudah tenang, terlepas dari apapun hasilnya. Kita tahu bahwa kita sudah melakukan bagian kita. Tenang bukan berarti tidak merasakan tekanan, tapi tidak membiarkan tekanan mengubah kita menjadi versi diri yang asing. Dengan stoikisme, kita belajar menjaga karakter di tengah situasi sulit.
karakter inilah jangkar ketenangan yang tidak mudah goyah. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk memandang kegagalan dengan kepala dingin. Kegagalan sering terasa memalukan karena kita mengaitkannya dengan harga diri. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita merasa tidak cukup baik. Stoikisme memisahkan antara peristiwa dan nilai diri. Kita bisa gagal tanpa menjadi gagal sebagai manusia. Dengan pemisahan ini, kegagalan tidak lagi menghancurkan ketenangan. Tenang juga lahir dari kemampuan menerima kritik dengan bijak. Tidak semua kritik benar, tapi tidak semua kritik perlu dilawan. Stoikisme mengajak kita menyaring kritik dengan logika, bukan dengan emosi. Jika kritik berguna, kita ambil. Jika tidak, kita lepaskan, tanpa perlu tersinggung. Sikap ini menjaga batin tetap stabil. Dalam rutinitas harian, Stoikisme mengajarkan kesadaran penuh pada hal-hal sederhana. Banyak orang mencari ketenangan lewat hal besar, padahal ketenangan sering tersembunyi di aktivitas kecil yang dilakukan dengan penuh perhatian. Ketika kita benar-benar hadir dalam apa yang kita lakukan, pikiran tidak mudah melompat ke kekhawatiran yang tidak perlu. Tenang juga berkaitan dengan cara kita memandang kesuksesan orang lain. Stoikisme membantu kita melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Keberhasilan mereka tidak mengurangi peluang kita. Dengan perspektif ini, iri hati berkurang dan batin menjadi lebih lapang. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan, tapi perjalanan yang dijalani. Ketika kita berhenti mengejar garis akhir imajiner, ketenangan lebih mudah hadir. Kita bisa bergerak maju tanpa terburu-buru. Tenang juga berarti menerima bahwa ada hari-hari di mana segalanya terasa berat. Stoikisme tidak menuntut kita selalu kuat. Mengakui kelelahan bukan kelemahan, tapi bentuk kejujuran. Dengan kejujuran ini, kita bisa merawat diri tanpa rasa bersalah. Dalam menghadapi tekanan sosial, Stoikisme mengajarkan keberanian untuk berbeda. Tidak semua tren perlu diikuti, tidak semua standar perlu dipenuhi. Dengan hidup sesuai nilai sendiri, kita membangun ketenangan yang tidak bergantung pada persetujuan orang banyak. Tenang juga tumbuh dari kemampuan memaafkan, bukan demi orang lain, tapi demi kebebasan batin kita sendiri. Dendam dan kebencian mengikat pikiran pada masa lalu. Stoikisme melihat memaafkan sebagai cara melepaskan diri dari beban emosional yang tidak produktif. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan, tapi memilih untuk tidak terus membawa luka. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk bersikap realistis terhadap kemampuan orang lain. Tidak semua orang mampu memahami kita, dan itu tidak selalu salah mereka. Dengan menerima keterbatasan ini, kita mengurangi ekspektasi yang tidak perlu dan ketenangan pun terjaga. Tenang juga berarti berhenti menunda hidup. Banyak orang menunggu kondisi ideal untuk merasa damai. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup selalu terjadi sekarang dengan segala kekurangannya. Ketika kita berhenti menunggu momen sempurna, kita mulai menemukan ketenangan di tengah ketidaksempurnaan. Dalam menghadapi rasa takut, Stoikisme mengajarkan keberanian yang tenang. Bukan keberanian yang nekat, tapi keberanian untuk bertindak meski takut. Ketakutan tidak harus hilang agar kita bisa melangkah. Dengan menerima keberadaan takut, kita tidak lagi diperbudak olehnya. Tenang juga muncul ketika kita berhenti mengidentifikasi diri dengan pikiran negatif. Pikiran datang dan pergi, tapi kita bukan pikiran itu sendiri. Stoikisme membantu kita mengambil jarak dari isi kepala, sehingga pikiran negatif tidak langsung dianggap kebenaran mutlak. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang bebas masalah, tapi hidup yang selaras dengan kebajikan. Dengan fokus pada kebajikan, ketenangan menjadi efek samping alami, bukan sesuatu yang dikejar dengan paksa. Dalam kesibukan hidup, Stoikisme mengingatkan pentingnya refleksi. Meluangkan waktu untuk meninjau hari, bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar. Dari refleksi inilah, ketenangan tumbuh secara perlahan dan stabil. Pada akhirnya, Stoikisme tentang tenang menjadi semakin jelas. Tenang bukan tentang mengendalikan dunia, tapi tentang mengelola diri. Bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati yang stabil. Dengan mempraktikkan cara pandang ini, kita tidak menjadi kebal terhadap rasa sakit,
tapi menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Dan dari kekuatan yang tenang inilah, hidup yang lebih jujur, lebih stabil, dan lebih bermakna bisa dijalani hari demi hari tanpa harus selalu merasa dikejar oleh dunia.